Protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan 5M hampir pasti sudah diketahui masyarakat, bahkan anak-anak pun hafal. Namun, tak cukup dihafal, butuh konsistensi implementasi prokes 5M dari seluruh warga. Terlebih saat ini kasus COVID-19 tengah melonjak. Lebih dari 800.000 orang di Indonesia sudah terinfeksi virus corona. Jumlah yang meninggal dunia sudah di atas 25.000 jiwa. Dan makin banyak pula bisnis yang kolaps akibat virus mematikan ini. Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar bahkan belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru Gerakan 5M COVID-19. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menggalakkan gerakan 3M dan 3T, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan testing, tracing, treatment untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Masyarakat di Indonesia kini dalam masa yang sulit. Sejak awal adanya kemunculan virus COVID-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Beberapa bulan belakangan ini, masyarakat di Indonesia mulai melontarkan pertanyaan terkait kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Namun, beberapa sejumlah negara di dunia mulai tampak kembali normal dari pandemi COVID-19. Tetapi di Indonesia, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Tahukah kamu apa saja 5M tersebut? Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dibuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Mari bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan 5M. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian.